Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah fikih muamalah bab tentang ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang memiliki arti al-iwadu bermakna kompensasi. Secara terminologi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan menurut Hanafiyah, ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilihan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Malikiyah, ijarah ialah nama akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian dapat dipindahkan. Menurut Syekh Shihab al-Din dan Syekh Umairah, ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, ijarah ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Menurut Hasbi as-Siddiqi, ijarah ialah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9/DSN/MUI/4/2000, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Landasan hukumnya adalah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, dari hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah: 1. Pelaku akad, yaitu mustajir atau penyewa, adalah pihak yang menyewa aset, dan mukjir atau muajir atau pemilik adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. 2. Objek akad, yaitu mu'jur atau aset yang disewakan, dan ujrah harga sewa. 3. Syuhud, yaitu ijab dan qabul. Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai berikut. 1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset
yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. 2. Kepemilikan aset tetap ada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. 3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti. 4. Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. Selanjutnya yaitu jenis akad ijarah. Dilihat dari sisi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ijarah manfaat. Al-ijarah ala al-manfaah. Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. 2. Ijarah yang bersifat pekerjaan. Al-ijarah ala al-amal. Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing atau sewa di bisnis konvensional. Pembagian akad ijarah. Dilihat dari segi objeknya, maka ijarah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah ala al-manafi, yang artinya sewa atas manfaat barang, dan ijarah ala al-amal, yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. Satu, hal-hal yang tidak dapat diakad ijarah. Pada hakikatnya, ijarah adalah menjual atau memilikan manfaat, maka tidak sah menyewakan pohon untuk dapat diambil buahnya. Begitu juga ketika menyewakan domba untuk diambil bulu, susu, dan anaknya, atau menyewakan sumur untuk diambil airnya. Menurut Syafi'iyah, tidak sah mengupah seseorang untuk melakukan perbuatan taat yang wajib baginya, seperti sholat fardu dan puasa Ramadan. 2. Rukun ijarah. Menurut jumhur, rukun ijarah ada 4. A. Aqidain, atau dua orang yang berakad, yaitu ajir dan mustajir. Dalam sewa menyewa, ajir adalah penyewa dan mustajir adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah, ajir adalah pekerja atau pemberi jasa, dan mustajir adalah pengupah atau penerima jasa. Ajir yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang tertentu disebut ajur khas atau pekerja khusus, dan yang bekerja pada banyak orang atau tidak terbatas. B. Sihot, yaitu ijab dan qabul. C. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. D. Ujrah, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat. 3. Syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarah, yakni sebagai berikut. A. Syarat terjadinya akad. B. Syarat pelaksanaan akad. Disyaratkan dalam pelaksanaan ijarah yaitu kepemilikan dan hak kuasa penuh atas barang yang disewakan. Oleh karena itu, ijarah al-fuduli, ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kuasa penuh atau mendapat izin dari pemilik barang tersebut. C. Syarat syahnya ijarah. 1. Kerelaan atau aqidain. 2. Manfaat yang harus tertentu dan diketahui bersama sehingga mencegah timbulnya perselisihan di antara aqidain. 3. Barang atau jasa yang disewakan dapat dimanfaatkan baik secara nyata maupun secara syar'i. 4. Manfaat yang diakad harus diperbolehkan oleh syar'i. 5. Pekerjaan yang harus menjadi objek akad ijarah bukan sesuatu yang memang wajib bagi pemberi jasa sebelum akad ijarah dilakukan. 6. Tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. 7. Manfaat harus yang dimaksudkan dengan akad dan sesuai dengan fungsi ma'qud alaih. Jenis-jenis ijarah dalam perbankan syariah.
A. Ijarah Muntahiyah bin Tamlik adalah akad antara dua pihak di mana salah satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu pada akhir masa sewa. Kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa. B. Ijarah mutlaqah. Ijarah mutlaqah atau leasing adalah proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Para ahli hukum muslim membagi lagi ijarah mutlaqah menjadi dua bentuk. 1. Menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu. 2. Menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Macam-macam al-ijarah. A. Al-ijarah yang bersifat manfaat seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. B. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Berakhirnya akad al-ijarah. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir jika A. Objek hilang atau musnah. B. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. C. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seseorang yang berakad karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan. D. Apabila ada uzur pada salah satu pihak. Sekian dari presentasi saya di sini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.